Bab 93. Persiapan menuju hari bahagia. Udara pagi itu terasa segar dan penuh harapan. Di balik jendela apartemen, sinar matahari menembus tirai tipis, menerangi ruang tamu yang kini mulai dipenuhi berbagai persiapan pernikahan. Ayla membuka laptopnya, mengecek daftar yang telah ia susun, undangan, gaun, tempat acara, catering, dokumentasi, hingga pengisi musik. Raihan duduk di seberangnya, meminum kopi sambil memeriksa email dari kantornya. Meski tetap sibuk dengan pekerjaan, matanya sesekali menatap Ayla, memperhatikan wajah calon istrinya yang serius namun memancarkan kebahagiaan. "Kamu kelihatan tegang banget," ujarnya sambil tersenyum. Ayla mendesah. "Ya, ini terlalu banyak hal yang harus diurus dalam waktu sempit. Tapi aku nggak mau pakai wedding organizer. Aku mau semuanya terasa personal. Kalau kamu butuh bantuan, aku bisa cuti 2 hari minggu depan. Kita bisa bagi tugas." Ayla menatap Raihan dan mengangguk pelan. "Aku senang kamu selalu siap bantu, tapi aku juga tahu kamu sedang banyak tekanan di kantor. Jangan terlalu lelah, ya." Raihan meletakkan cangkir kopinya. "Ayla, menikah denganmu adalah prioritas utama dalam hidupku sekarang. Aku ingin jadi bagian dari setiap prosesnya, bukan cuma muncul di pelaminan." Ucapan itu membuat hati Ayla menghangat. Ia bangkit dan memeluk Raihan dari belakang. "Terima kasih, aku merasa benar-benar dicintai." Hari itu, mereka mengunjungi galeri gaun pengantin yang direkomendasikan oleh Dinda. Saat Ayla mencoba beberapa pilihan gaun, Raihan duduk di kursi tunggu dengan sabar. Ia melihat Ayla keluar dari ruang ganti dengan mengenakan gaun putih sederhana yang membingkai tubuhnya dengan anggun. Tanpa sadar, Raihan terdiam. Ada getar dalam dadanya yang sulit dijelaskan. "Bagaimana menurutmu?" tanya Ayla sambil berputar perlahan. "Kamu terlihat seperti jawaban dari doa-doaku selama ini," jawab Raihan jujur. Ayla tersenyum malu dan kembali ke ruang ganti. Di dalam, ia menatap cermin lama-lama. Gaun itu tidak hanya membuatnya tampak cantik, tapi juga membuatnya merasa siap memulai hidup baru dengan luka yang telah sembuh dan cinta yang telah tumbuh. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu dengan keluarga besar Ayla dan Raihan untuk membicarakan tanggal dan konsep pernikahan. Meski sempat muncul perbedaan pendapat antara keluarga, Ayla dan Raihan tetap tenang. Mereka berdiskusi dengan sabar, mendengarkan masukan satu sama lain, hingga akhirnya menemukan titik temu. "Kita tidak bisa memuaskan semua pihak," kata Raihan saat mereka pulang. "Tapi yang penting, ini tentang kita. Dan kita sudah sepakat untuk menikah bukan demi gengsi, tapi demi kebahagiaan bersama." Ayla menggenggam tangannya. "Aku nggak butuh pesta besar. Asal ada kamu dan keluargaku merestui, itu sudah cukup." Dinda, yang kini sudah memasuki trimester akhir kehamilan, membantu Ayla membuat souvenir pernikahan. Mereka duduk di lantai ruang tamu, dikelilingi pita, kertas kado, dan kotak-kotak kecil. "Aku nggak menyangka akan melihat kamu menikah lebih dulu dari aku," ucap Dinda sambil tersenyum. "Padahal dulu kita sama-sama trauma dengan cinta." Ayla tertawa kecil. "Hidup memang aneh, ya. Kadang yang kita pikir hancur ternyata jadi jalan menuju sesuatu yang lebih indah." Dinda mengangguk. "Aku bangga sama kamu, Ayla. Kamu berani buka hati lagi. Dan Raihan, dia pilihan yang tepat." Ayla menatap sahabatnya itu. "Kamu juga kuat, Din. Nanti kalau kamu sudah siap, cinta akan menemukanmu dengan cara yang tidak kamu duga." Seminggu sebelum hari-hari, Ayla dan Raihan mengunjungi lokasi pernikahan mereka, sebuah villa dengan taman terbuka di pinggir kota. Tempat itu tenang, dikelilingi pepohonan rindang dan kolam kecil di tengahnya. Ayla berjalan perlahan di tengah taman, membayangkan dirinya berdiri di altar dengan Raihan di sampingnya. "Aku masih nggak percaya ini akan terjadi," katanya lirih. Raihan berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya. "Aku percaya. Karena kita sudah melewati begitu banyak. Jika kita bisa bertahan sejauh ini, maka hari itu hanya akan menjadi awal dari babak paling bahagia dalam hidup kita." Mereka duduk di bangku taman, saling bersandar. Dalam diam, keduanya sama-sama tahu segala luka dan perih di masa lalu telah membawa mereka ke tempat ini.
Dan tempat ini dengan segala ketenangan dan keindahannya adalah tempat yang layak untuk memulai. Di hari terakhir sebelum akad, Ayla duduk sendiri di kamar. Di tangannya, sebuah surat lama dari Arman yang dulu belum pernah ia buka. Ia ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk membacanya. Isinya singkat permintaan maaf, penyesalan, dan harapan agar Ayla bisa bahagia meski tanpanya. Ayla melipat surat itu kembali. Ia tidak menangis. Hatinya sudah tenang. Ia menyimpannya di kotak kecil, bukan untuk dikenang, tapi sebagai pengingat bahwa ia pernah terluka dan berhasil bangkit. Saat malam tiba, Raihan menelponnya. "Besok, kita akan menikah," ucap Raihan pelan, namun hangat. "Aku tidak sabar," balas Ayla. "Tidurlah, besok kita akan mulai menulis kisah yang baru." Ayla menutup telepon dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Di luar jendela, bintang bertaburan, dan di dalam hatinya hanya ada satu nama, satu cinta, satu tujuan. Besok, mereka akan resmi menjadi suami istri. Besok, cerita mereka benar-benar dimulai.